Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Orang tua itu menatap dingin pada Xiao Yan, dan ujung hidungnya mendengus dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menggenggamnya entah dari mana. Sebuah pisau lebar tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Memegang pegangannya, bilah tajam itu menunjuk ke tanah. Ling cahaya dingin membuat orang merasa dingin di hati mereka. Seluruh tubuh pisau ini berwarna hitam pekat. Ukurannya tidak kurang dari penguasa Suan berat Xiao Yan. Tubuh pisau yang berat dipasangkan dengan rune aneh pada pisau itu, dan bilah cahaya dingin 4 yang meluap. Semua ini membuat pegangan ini, broadsword sedikit lebih mendominasi. Dimulai dengan pedang lebar, lelaki tua itu merasa sedikit lebih percaya diri di hatinya. Telapak pegangan yang memegang pegangan dilingkari. Memegang pegangan dengan backhand, dia mengangkatnya dengan keras. Siku menempel di bagian belakang bilah, yang lebarnya 3 kaki. Melewati siku, dia menebaskan pisau lebar itu secara miring ke atas dengan kekuatan yang tajam, dan mengisi bilah aura pembunuh melintasi kekosongan untuk menghadapi Xiao Yan. Pada saat yang sama, di antara getaran bilah, Blade Ki yang tak terlihat langsung menyapu kehampaan dan menebas ke arah Xiao Yan. Jenis gerakan ini belum dimulai secara resmi, dan ini dapat dianggap sebagai ujian kekuatan Xiao Yan oleh Kaisar setengah bintang 7. Dihadapkan dengan Blade Ki tak terlihat yang mendekat, Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut dengan cara orang tua itu. Di bawah premis tidak menggunakan energi apapun, mengandalkan senjata untuk melambaikan Blade Ki, senjata itu dapat digunakan sejauh ini. Pisau lebar ini takut mengikuti setengah Kaisar bintang 7 selama beberapa tahun. Dibandingkan dengan senjata, penguasa Suan berat Xiao Yan telah mengikutinya selama beberapa dekade. Di depan Blade Ki ini, tentu saja dia tidak mau ketinggalan. Penguasa datang. Meletakkan pos Void Space Lightning Pond, lengan kanan Xiao Yan tiba-tiba menyilang di dadanya, dan dia meraihnya di ruang kosong di sebelah kiri. Sinar cahaya tiba-tiba melintas di kehampaan, dan penguasa Suan berat jatuh di telapak tangan Xiao Yan. Dimulai dengan penggaris berat, lengan Xiao Yan membanting penggaris besar melintasi kekosongan di depannya. Akhirnya, setelah penggaris raksasa itu melingkari telapak tangan Xiao Yan selama seminggu, Xiao Yan memegang penggaris itu dengan kedua tangannya dan memutuskan penggaris raksasa itu di tanah di depannya. 2R. Pada saat yang sama, dalam kehampaan antara Xiao Yan dan lelaki tua itu, ada suara tumpul dari Wu Wu. Xiao Yan dan lelaki tua itu saling menatap, masing-masing merasa berbeda. Setengah pembangkit tenaga listrik di sekitarnya menyaksikan situasi di lapangan, dan masing-masing berbisik, suasana di lapangan juga menjadi tertekan. Ini saja tidak bisa menahanku. Mengangkat matanya, Xiao Yan menatap lelaki tua di sisi yang berlawanan, berbicara perlahan dan pelan. Anda memiliki beberapa dasar, tetapi orang tua itu bahkan tidak berpikir untuk membuat Anda kewalahan dengan ini, bukankah itu terlalu membosankan? Orang tua itu sedikit terkejut dengan langkah Xiao Yan, tapi tidak sama sekali. Pada akhirnya, ini hanya sepihak. Hanya dengan benar-benar mulai bekerja kita dapat benar-benar menilai kekuatan kedua belah pihak. Suara itu jatuh, lelaki tua itu tiba-tiba melambaikan tangannya, pisau lebarnya terlepas, dan dia dengan miring memasukkan ke tanah di sampingnya. Begitu statusnya pindah, dia ingin bergegas menuju Xiao Yan. Dan masih banyak lagi. Tepat ketika setengah Kaisar bintang 7 ingin mengambil gambar, dan pembangkit tenaga listrik setengah Kaisar di sekitarnya berpikir bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai, Xiao Yan merentangkan 5 jarinya dan mengulurkan lengan kirinya ke orang tua itu untuk membuat isyarat terlarang, berteriak pada waktu yang sama. Teriakan itu berteriak, dan kerumunan itu langsung membuang muka. Pria tua setengah Kaisar bintang 7 juga dengan cepat menghentikan statusnya, lalu menatap Xiao Yan dengan tatapan marah, dan kemarahan yang belum tenang di hatinya bangkit lagi, di mulutnya dengan marah berteriak, mengatakan, Yan Xiao, apa maksudmu? Mungkinkah kamu harus menyesali apa yang kamu katakan? Pada saat ini, kemarahan di hati lelaki tua itu benar-benar luar biasa. Sebagai Kaisar setengah bintang 7 yang bermartabat, pembangkit tenaga listrik paling besar di kota kuno yang liar ini kecuali beberapa,
tetapi hari ini di Xiaoyan menderita kerugian di depan setengah kaisar bintang 3. Jika diteruskan, apakah dia akan menjadi setengah kaisar bintang 7 yang bermartabat di masa depan? Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan dari semua pembangkit tenaga listrik setengah kaisar? Bagaimana dia bisa menanggungnya? Yan Xiao, kamu telah menggoda lelaki tua itu berulang kali, dan kamu benar-benar berpikir bahwa lelaki tua itu berantakan. Dia berteriak keras di mulutnya, dan status lelaki tua itu tiba-tiba bergerak tiba-tiba. Dia tiba-tiba melihat ke arah Xiaoyan dan menembak. Pada saat ini, dia sudah marah di dadanya. Sekarang, dia harus Xiaoyan membayar tindakannya. Harga yang menyakitkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Minum ah. Yan Xiao. Tiba-tiba, lelaki tua itu sudah mencapai beberapa kaki di depan Xiaoyan. Dengan panggilan besar, pedang lebar itu keluar seperti perintah, dan terbang ke telapak tangan lelaki tua itu. Bilahnya terangkat, dan dia ingin menghadapi Xiaoyan. Dia sangat retak dari kepalanya. Xiaoyan juga mengubah wajahnya tiba-tiba di saat yang singkat ini. Saya tidak berharap orang ini melakukannya, tetapi dia tidak mau mendengarkannya lagi. Dalam keputusasaan, Xiaoyan harus memikirkannya, dan status luar biasa Raja Utara tiba-tiba muncul. Tubuh, berdiri di depan Xiaoyan. Hahaha. Yan Xiao, kalian suka bermain dan menghilang setiap saat, dan setiap kali kamu keluar, kamu harus membuat gerakan besar. Kami orang tua, sulit untuk mengetahui ah. Namun, tepat ketika lelaki tua itu ingin menembak Xiaoyan, dan Xiaoyan bersiap untuk membuat Raja Utara mengambil pedang ini, kekosongan di antara kedua orang itu berubah, dan kemudian, salah satunya orang tua Mai, perlahan muncul di depan semua orang. Orang tua itu muncul, dan semua orang di lapangan tiba-tiba mengubah wajahnya. Xiaoyan juga ketika lelaki tua itu muncul, dan wajahnya akhirnya menunjukkan senyum santai. Matanya sedikit menyalahkan. Dia menatap lelaki tua yang baru muncul itu. Yang terakhir menyeringai, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, perawakan setengah kaisar bintang 7 juga dihentikan secara paksa, pergelangan tangannya diputar, dan dia memasukkan pisau lebar di tangannya ke tanah di depannya. Guli. Dengan pemikiran yang diam-diam di dalam hatinya, kaisar setengah bintang 7 tiba-tiba merasa sangat bermartabat. Kekuatan Guli benar-benar berada di peringkat 5 besar di kota kuno yang liar ini. Dia memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan. Saat ini, saya khawatir saya telah tiba di sini, tetapi saya telah mengamati situasinya, jadi saya tidak pernah muncul. Berbalik, Guli melihat ke arah setengah kaisar bintang 7 sambil tersenyum, matanya tampak menyapu pedang lebar yang telah ditarik dari tangannya, mata tua itu kosong, dengan acuh tak acuh berkata sambil tersenyum. Lihat pedang lebar ini. Jika orang tua menebak dengan baik, kamu harus menjadi pedang lebar ludu. Orang tua mendengar ini sedikit canggung tertawa, dan kemarahan di hatinya tiba-tiba menghilang, membungkuk sedikit ke arah Guli Luo, melengkungkan tangannya sambil tersenyum. Hehe, ini adalah nama masa lalu. Sekarang telah ditarik kembali, dan siap untuk kembali ke hutan tersembunyi. Nama pedang lebar juga telah berlalu. Mendengar ini Xiaoyan juga sedikit mengangkat alisnya, sampai saat itu dia tidak tahu nama dari 7 Star Half Empire. Ludu. Oh. Jangan ragu untuk menurutinya, Guli sama sekali tidak terlalu banyak pergi, ini tidak penting baginya. Hehe, lu rekan Taois baru saja cemas, dan sekarang saya telah bertaruh dengan Anda, bagaimana saya bisa mengubahnya lagi pula, saya bukan orang yang tidak jujur. Xiaoyan mengatakan sesuatu, tapi itu membuat pembangkit tenaga setengah kaisar di sekitarnya membungkam mulut mereka. Ludu bahkan lebih ingin meneriaki Xiaoyan pada saat ini, dan menepati janji akan langsung mengubah ribuan koin jiwa yang semula dikatakan menjadi 200.000. Ini terlalu sombong. Xiaoyan memperhatikan mata orang-orang di sekitarnya, dan beberapa maaf menyentuh hidungnya dengan tangannya, batuk 2 kali, dan melanjutkan. Alasan kenapa aku menginterupsimu barusan adalah karena aku hanya ingin tahu bahwa Lei Tiku telah diambil sebagai taruhan, maka kurasa 200.000 koin spiritualmu juga harus. Meskipun kata-katanya belum selesai, semua orang di tempat kejadian memandang aneh pada Xiaoyan, dan Ludu berkedut keras di sudut mulutnya, dan api tak dikenal muncul di hatinya.
Setelah melakukan ini untuk waktu yang lama, apakah hanya untuk ini? Pada saat ini, bahkan pihak Xiaoyan, Guli tidak bisa menahan tawanya. Setelah melihat ekspresi di wajah Xiaoyan, itu ditutup, dan ekspresi serius dipulihkan di wajah Zhang Tua. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan meragukan janji yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik setengah kaisar di bawah publik. Mungkin ini memang perilaku Xiaoyan untuk tujuan asuransi. Tapi di mana Lulu? Bagaimanapun, itu adalah setengah kaisar bintang 7, dan lebih penting untuk melihat wajahnya. Pendekatan Xiaoyan memang agak tidak pantas. Pada saat ini, meskipun Naruto marah, Guli berada di samping Xiaoyan saat ini, dan dia tidak berdaya untuk Xiaoyan. Karena itu, setelah sedikit menghela nafas di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain mengulurkan dua jarinya. Dengan kilatan cahaya di antara jari-jarinya, sebuah kartu kristal dengan 9 garis warna berbeda muncul di tangan Ludu. Ini cukup. Ketika semua orang melihat kartu kristal, ekspresi yang sangat terkejut tiba-tiba muncul di wajah mereka, dan bahkan Guli, yang berada di sisi Xiaoyan, menatap Nalu dengan terkejut. Kartu kristal 9 butir, nilainya memang bernilai 200.000 koin spiritual. Xiaoyan mendengar ini juga tidak bisa tidak melihat ke samping Guli, bertanya. Kartu kristal 9 butir, apa ini? Mata tua Guli kosong, dan dia menatap Ludu, matanya berhenti pada kartu kristal 9 butir di tangannya. Lalu dia berkata, kartu kristal 9 butir, ini adalah kartu emas universal benua, yang lebih berharga daripada koin emas biasa. Kartu kristal 9 butir membutuhkan 200.000 koin spiritual. Secara umum, hal semacam ini, hanya beberapa alkemis atau doudi yang akan memilikinya. Lagi pula, semuanya terlalu mahal, dan kebanyakan orang enggan untuk mendapatkannya. Bahkan saya, hanya beberapa tahun yang lalu untuk mendapatkannya kembali untuk kenyamanan. Oh, kelihatannya cukup bagus. Xiaoyan menggosok dagunya dengan jari-jarinya, matanya sedikit menyipit, menatap kartu kristal 9 butir di tangan Rudu, diam-diam mencibir. Jadi, aku dipersilakan. Kota kuno yang liar, Xiaoyan dan Ludu berdiri di 10.000 kekosongan Zhang, dari sini, mereka dapat mengabaikan seluruh kota kuno yang liar. Ketika mata Xiaoyan jatuh dan dia melihat garis besar seluruh kota kuno yang liar, dia tidak bisa tidak berpikir sedikit. Kota kuno yang liar jauh lebih besar dari yang dia kira, dan tidak mengherankan jika ada begitu banyak pembangkit tenaga setengah kaisar di sini. Harus ada harta karun di tanah yang makmur. Ini adalah kebenaran yang dipahami oleh banyak penggarap, dan pembangkit tenaga kaisar tidak terkecuali. Melihat ke atas, Xiaoyan dan Ludu, 100 mil dari satu sama lain, saling memandang. Keduanya saling memandang dan tersenyum, seperti teman bertahun-tahun, tetapi semua orang tahu bahwa di balik senyuman, menyembunyikan kekejaman yang luar biasa. Dengan temperamen Ludu, sekali tembakan diambil nanti, dia pasti akan meledakkan ki sebelumnya, dan begitu Xiaoyan tidak bisa melawannya, konsekuensinya tidak sulit untuk dibayangkan. Dibandingkan dengan desahan semua orang di luar lapangan, Xiaoyan memiliki wajah yang tenang, sedikit senyum di mulutnya, prajurit depan dengan jenderal dan membendung air dengan tanah, terlebih lagi bagaimana, menghadapi kaisar setengah bintang 7, sekarang Xiaoyan telah mampu menghadapinya dengan bebas. Yang disebut pembebasan bersyarat tidak bisa berhenti, maka kita harus melihat siapa itu. Pada saat ini, suasana di lapangan juga sangat tegang dan tertekan. Kekosongan di dalam tubuh Xiaoyan II di sekitar 1000 Zhang telah sepenuhnya diblokir oleh Guli dan beberapa setengah kaisar berpangkat tinggi lainnya, dan di Xiaoyan dan Ludu sampai akhir pertempuran, blokade tidak akan dicabut, dan semua akibat yang disebabkan oleh pertempuran dua orang di ruang ini tidak akan menyebar keluar. Metode ini adalah aturan benua. Pertempuran pembangkit tenaga listrik harus memperkenalkan lingkaran perang ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Hanya dengan melakukan ini kita dapat memastikan bahwa kota-kota di luar tidak hancur. Seperti lingkaran perang sebelumnya di kehampaan, semuanya ada di kehampaan yang tak ada habisnya. Sedang berlangsung. Guli melirik Xiaoyan dengan tatapan khawatir, tapi ketika dia melihat ekspresi lembut dari Xiaoyan, Guli mau tidak mau mengungkapkan sedikit kental, kekuatan Xiaoyan secara alami jelas, Bandi Bintang 3,
dengan di hadapan Xiao Yan. Kaisar Ludu bintang 7 ini, kekuatan semacam ini tidak mungkin untuk semua orang diperlakukan dengan tenang, dan Xiao Yan sekarang memiliki ekspresi lembut di wajahnya, yang benar-benar aneh. Melihat Xiao Yan dalam-dalam, Guli mengalihkan pandangannya ke Ludu lagi. Sebelum kemarahan Ludu, semua penampilannya berada di bawah pengawasan Guli. Pada saat ini, dia akan melawan Xiao Yan. Guli tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir agak gelisah. Sedikit pemikiran dalam benaknya, mata tua Guli yang suram menatap Ludu, nadanya tampak datar, tetapi menyiratkan sombong. Hehe, dua orang, harap pastikan untuk memahami selama pertempuran, tidak peduli apa situasi pertempuran, intinya harus tercapai. Selama salah satu dari kalian berdua mengakui, yang lain tidak dapat terus menembak. Jika Anda memaksakan tembakan, maka jangan salahkan orang tua itu. Mendengar kata-kata Guli, wajah Ludu tidak bisa diubah sedikit pun. Kata-kata Guli jelas ditujukan padanya, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dengan kehadiran Guli, dia secara alami tidak berani mengalahkan Xiao Yan cedera serius dan sejenisnya. Selain itu, tujuannya saat ini adalah Post Void Space Lightning Pond. Jika tembakannya terlalu keras, pasti akan jatuh ke tanah. Berdasarkan hubungan antara Guli dan Xiao Yan, perlu untuk campur tangan. Oleh karena itu, untuk posting Void Space Lightning Pond, dia tidak terlalu banyak. Xiao Yan juga tersenyum ringan setelah mendengar kata-kata Guli, tidak sama sekali, tetapi melihat ke arah Ludu di sudut, mulutnya perlahan membangkitkan senyum main-main. Dengan cara ini, aku tidak bisa melakukan yang terbaik, atau biarkan aku mencoba. Untuk berurusan dengan Kaisar setengah bintang 7, itu akan memakan waktu beberapa kaki. Kata-kata jatuh, Xiao Yan mengulurkan memberi isyarat, penguasa Suan berat jatuh ke telapak tangannya, penguasa tiba-tiba meledak, dan penguasa raksasa melambai, Xiao Yan dengan satu kaki melihat ke arah Ludu. Pemakan api. Tembakan laser Hongmang menyembunyikan sebagian besar kekosongan, dan ruang di sekitarnya juga meledak pada saat ini. Tembakan pertama Naru melawan Xiao Yan, tetapi dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya, dan momentum tidak kehilangan Xiao Yan. Pisau lebar berwarna hitam pekat itu berkibar dan melayang di tangannya, dan bilahnya jatuh, dan bilahnya berpendar, dan nyala api Xiao Yan menyapu ombak untuk menghadapinya. Dua ar. Cimang dan cahaya pedang itu saling meniadakan, tapi Xiao Yan dua berangkat bersama, melambaikan penggaris besar, mematahkan pisau lebar, dan mereka bertabrakan dengan keras dalam sekejap. Trik antara dua orang itu sangat dekat. Setiap tabrakan antara penguasa besar dan pedang lebar membuat sisi ini langit dan bumi bergetar, dan kengerian hebat Yu Wei mengamuk di ruang ini, hanya untuk sesaat. Dua orang telah bertabrakan bolak-balik selama 2 putaran, dan pertempuran sengit baru saja dimulai. Kerumunan di luar lapangan juga tercengang dengan tabrakan sengit di depan mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa dengan kekuatan Xiao Yan, mereka tidak dapat tertinggal dalam tabrakan sengit dengan Ludu, setengah kekaisaran bintang 7, dan melihat situasi saat ini. Situasi pertempuran dua orang semakin sengit. Dan Anda tidak dapat melihat sifat keras kepala dan kelemahannya. Jika Anda tidak tahu, Anda akan berpikir bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Di lapangan saat ini, dibandingkan dengan kejutan dunia luar, saat ini, Ludu memiliki kejutan besar di hatinya. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan setengah kaisar bintang 7, dia bisa bertarung seperti pertempuran semacam ini. Menekan Xiao Yan, tetapi tidak menyangka bahwa dalam setiap tabrakan dengan Xiao Yan, kekuatan yang diunggah oleh penguasa besar yang terakhir tidak lemah sama sekali, yang membuatnya merasa terkejut pada saat yang sama, kekuatan sejati Xiao Yan menimbulkan banyak keraguan. Di depan Xiao Yan, kekuatannya benar-benar dangkal seperti yang terlihat. Apakah hanya ada kaisar setengah bintang 3? Atau, dia hanya menggunakan beberapa keterampilan rahasia untuk menyembunyikan kekuatannya? Tidak peduli berapa level Xiao Yan yang sebenarnya, setidaknya Xiao Yan di depannya tidak mudah untuk dihadapi, dan pertempuran melawan Xiao Yan tidak semudah yang dia bayangkan. Pada saat ini, ibu kota Lu telah benar-benar mengembangkan hati yang serius untuk Xiao Yan. Jika dia ingin mengalahkan Xiao Yan, dia harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Kalau tidak,
Jika dia ingin memenangkan Xiao Yan, itu akan sulit. Xiao Yan melihat ini, dan mata sinar cahaya di matanya juga berhenti. Apakah akhirnya bergerak? Aku tidak sabar menunggu Sambil mencibir, tangan kanan Xiao Yan mencengkeram pegangan penggaris dan menariknya dengan keras. Telapak tangan kiri menyentuh tubuh penguasa. Api surgawi mengamuk di telapak tangannya, dan penguasa raksasa gelap itu langsung berubah menjadi warna yang indah. Dengan minuman keras, penguasa besar bersandar di belakang, sedikit mengangguk. Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Ludu yang berlawanan, melangkah maju dengan kaki kirinya setengah langkah, dengan sedikit membungkuk, memegang penguasa di telapak tangan, di dalam tubuh Doki. Jangan biarkan kegilaan uang mengalir ke penguasa besar. Api surgawi yang indah, naik pada saat ini, seperti bendera indah yang terbang ke atas. Untuk sesaat, sisi kehampaan ini secara mengejutkan sunyi, dan suasana aneh menyelimuti sisi langit dan bumi ini. Semua orang terdiam, dan ada sinar cahaya ilahi di mata mereka, menatap Xiao Yan di lapangan. Penguasa besar, serta pisau lebar berdiri di tangan Ludu, berdiri di seberang Xiao Yan. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Semua orang menahan napas, dan sedikit suara napas sudah cukup untuk membuat mereka jelas. Setelah waktu yang lama, keheningan akhirnya dipecahkan oleh suara serak yang dingin tanpa emosi. Orang tua pedang ini diciptakan dengan memadatkan seluruh hidupku. Aku menyebutnya, sebuah kata sederhana, pada saat suaranya, membuat sisi langit dan bumi ini bergetar. Teknik pedang telah dipraktikkan kepada yang memiliki langit dan bumi, dan tidak bisa lagi bergerak maju, jadi berlatih pisau seperti itu dapat dianggap sebagai peringatan pedang lebar di tangannya. Kekuatan hebat dari pedang ini bisa dibayangkan. Kemampuan Ludu untuk mencapai level ini hari ini tidak sia-sia. Meskipun Xiao Yan tidak lemah, dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Kebanggaan sebagai pembangkit tenaga listrik. Yan Xiao, jika kamu bisa menerimanya, Pak Tua, kamu rela kalah. Ludu memegang gagang di tangannya, bilah-bilah lebar berdiri di depannya, dan telapak kasar perlahan menyentuh bilah hitam. Rune aneh itu berputar seolah-olah dia hidup di antara jari-jarinya, mengeluarkan sinar aneh. Cahaya. Tiba-tiba, telapak tangan Ludu tiba-tiba melintasi bilah tajam itu, disertai dengan kedutan otot di sudut mata Ludu, dan darah yang kental di telapak tangan itu ditelan oleh pedang lebar yang tidak manusiawi. Tiba-tiba, sinar cahaya pada pedang lebar itu membengkak. Rune aneh itu sekarang dipenuhi dengan energi aneh merah, napas berdarah menyebar, satu demi satu kabut berdarah tebal, di pedang lebar tubuh tetap hidup, menyembunyikan seluruh bilah di kabut darah. Ludu, yang telah kehilangan esensi itu, memiliki kulit kemerahan, tetapi juga menjadi pucat pada waktunya dan terlihat sangat lemah, tetapi di antara sepasang mata tua yang gelap, mereka masih bersinar terang. Ketika Xiao Yan melihat ini, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Jelas, gerakan Ludu disebut teknik Dou, yang sangat mengerikan bagi pemakainya sendiri. Dari sudut pandang pengorbanan darah, tingkat keparahan teknik pedang ini lebih dari itu. Namun, sebaliknya, meskipun trik ini sangat merugikan pengguna, dan bahkan dapat melukai sumbernya, kekuatan yang diperoleh darinya juga tidak terbayangkan. Meskipun trik membunuh semacam ini tidak buruk, tapi itu adalah kartu hol yang bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Pedang pria, orang tua ini telah dilemparkan total 4 kali sejak dibuat, dan setiap kali, ini semua tentang mencoba membalikkan keadaan ketika hidup dan mati orang tua itu dipertaruhkan, dan membunuh lawan-lawannya. Begitu Ludu mengatakan ini, apakah itu Xiao Yan di lapangan atau pembangkit tenaga listrik setengah kaisar di luar lapangan, bahkan Guli tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ludu dengan terkejut. Tanpa diduga, ini ternyata lebih menakutkan dari yang mereka kira. Seseorang yang dapat membuat Ludu menjadi pembangkit tenaga listrik dalam situasi hidup dan mati, dapatkah kekuatannya biasa-biasa saja, bahkan jika itu adalah masa lalu, tetapi ini tidak dapat menyembunyikan kengerian teknik pedangnya. Mampu membunuh pembangkit tenaga listrik setengah kaisar dalam satu gerakan saja sudah cukup untuk membuat Ludu menyamping di tahap setengah kaisar. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia masih memiliki cara seperti itu.
Dan melihat nafas aneh di pedangnya, dia tidak takut untuk mengatakan apa-apa tentang itu. Jadi, jika dia benar-benar memulai, bukankah dia akan memiliki seorang lelaki tua? Di hadapan pedang ini, kemungkinan besar dia akan terkena pukulan hebat Yan Xiao. Memikirkan waktu setrum guli adalah perubahan drastis saat memikirkan hal ini. Jika itu masalahnya, maka Xiao Yan benar-benar berbahaya. Ah, menjijikkan. Seharusnya tidak. Berapa umurku? Aku memiliki kesenjangan besar antara Bandi Bintang 3 dan Bandi Bintang 7. Bagaimana Xiao Yan dapat menanggung teknik pedang ini dengan kekuatan Ludu? Pada saat ini, Guli cemas, dan menyesal bahwa Xiao Yan dan Ludu dihadapkan. Jika terus seperti ini, Xiao Yan akan selalu berbahaya kapan saja, tetapi pasti sudah terlambat untuk mencegatnya saat ini. Tunggu Xiao Yan untuk mengambil tembakan pertama, dan ketika Xiao Yan tidak bisa melawannya, dia akan segera menyelamatkan Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah ketua alkemis dari Alchemist Association-nya dan juara dari Alchemist Grand Meeting tahun ini. Selain itu, dia dan Fosfor Merah memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan. Masuk akal dalam setiap keadaan, dia tidak boleh membiarkan Xiao Yan berada di sesuatu yang tidak beres di depannya. Dalam hatinya, Douqi di dalam tubuh terangkat secara diam-diam, berlari di sekitar tubuh, selalu siap untuk mengambil gambar untuk memastikan bahwa dia dapat merespons situasi yang tidak terduga pada waktunya. Hehe, aku tidak bisa memikirkannya, tapi aku baru tahu yang mulia, dan kamu menggunakan skill rahasia seumur hidupmu. Aku tidak tahu apakah itu harus menjadi suka atau duka. Dihadapkan dengan kata-kata Ludu, Xiao Yan terkejut, tapi masih tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan yakin bahwa bahkan jika teknik pedang dari Ludu tidak lemah, dia bisa mematahkannya dengan aturan pelanggaran 7 kali lipatnya. Bagaimanapun, teknik Dou 7 orang, ketika digabungkan, akan saling melengkapi, dan kekuatan yang luar biasa tidak akan hilang dari serangan kekuatan penuh Kaisar setengah bintang 8. Orang tua itu tidak menyangka. Kekuatanmu begitu tersembunyi. Tidak heran Li Gan akan kalah di tanganmu. Kematiannya bukanlah keberuntunganmu. Jika kamu ingin disalahkan, kamu hanya bisa menyalahkannya untuk itu. Konyol. Ludu berbicara lagi, kata-katanya penuh dengan keheranan pada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, sama sekali tidak mengatakan lebih banyak, tetapi hanya memegang telapak penguasa Suan berat di tangannya diperketat lagi, dan Douqi di dalam tubuh juga dituangkan ke dalam batang raksasa lebih gila. Pedang, oh. Setelah waktu yang lama, ketika bagian atas kehampaan menjadi sunyi lagi, Ludu tiba-tiba berteriak dengan keras, dan pisau lebar di tangannya dilempar dengan keras, dan gagang pisau lebar itu langsung naik ke langit, sementara Ludu berstatus tiba-tiba sebuah gerakan, menyerbu menuju Xiao Yan. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, melihat bahwa Ludu telah mendekatinya, tetapi pisau lebarnya sudah terlempar ke langit. Pada saat ini Ludu bergegas maju ke Xiao Yan, jika dia tidak tepat waktu. Sebagai tanggapan, saya khawatir Ludu akan meninggalkan celah besar. Namun, tepat ketika Xiao Yan gugup untuk semua orang di luar lapangan, Xiao Yan berdiri diam, matanya tertutup perlahan, dan kekuatan spiritual yang besar menyebar dengan cepat, menutupi ruang ini. Pada saat ini, setiap perubahan kecil yang terjadi di ruang ini akan jatuh ke mata Xiao Yan. Betulkah? Xiao Yan mencibir di hatinya. Jika Ludu menghadapi setengah kaisar biasa, mungkin bahkan jika kekuatan lawan jauh lebih tinggi darinya, dia takut itu sangat sulit untuk dihadapi, tetapi dia menghadapi Xiao Yan sebagai alkemis. Trik kecil ini tidak cukup. Saat berikutnya, di mata terkejut semua orang di luar lapangan, saat Ludu bergegas ke status Xiao Yan bersentuhan dengannya, tetapi tiba-tiba berubah menjadi hantu dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, orang-orang yang hadir menjadi mengerti dengan cepat. Ternyata siluet Ludu hanyalah bayangan, jadi dalam hal ini, ontologi sebenarnya harus memotong. Dengan teriakan, di atas langit, pedang lebar berisi Douqi yang mengerikan tiba-tiba tampak berada di bawah kendali apapun. Pedang lebar yang terbang ke atas tiba-tiba berhenti di udara, lalu bilahnya berputar, bilahnya jatuh ke bawah, menghadap Xiao Yan. Pedang itu terpotong dengan parah.
Pada saat yang sama, status Ludu juga dimanifestasikan. Memegang pegangannya, itu mengancam, dengan pisau lebar di depan, dan momentum arogan dan sombong membuat Ludu tidak dapat menemukan titik lemah di seluruh tubuhnya saat ini. Itu juga membuat kekuatan pisau lebarnya semakin mengerikan. Layak diciptakan oleh wawasan seumur hidup Luduning. Kekuatan mendominasi yang sempurna seperti itu benar-benar mengejutkan, tetapi terlebih lagi, semakin banyak niat bertarung di hati Xiao Yan telah terangsang. Itu juga teknik do buatan sendiri, tapi aku tidak tahu. Dibandingkan dengan teknik pedang ini, skala patah 7 kali lipat Xiao Yan keras kepala atau lemah, atau keduanya adalah jenis keberadaan yang sangat mengerikan. Melihat bahwa Ludu semakin dekat dan dekat dengan dirinya sendiri, Xiao Yan mau tidak mau mengangkat sedikit martabatnya. Dalam analisis terakhir, penggaris langit 7 kali lipatnya hanya dapat digunakan 2 kali, dan setiap kali tidak jauh. Konfrontasi jarak, begitu dekat pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Tanpa putus, situasi ini, Xiao Yan akan menghadapinya cepat atau lambat. Dalam hal ini, lebih baik mencoba kesempatan ini. Di luar lapangan, Guli menatap Xiao Yan dan Ludu dengan ekspresi serius di wajahnya. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan sentuhan niat bertarung, memegang telapak Heavy Swan Ruler erat-erat lagi, berteriak di mulutnya, lengan kanannya tiba-tiba melambai, dan Heavy Swan Ruler yang cantik melambai seperti simbal panjang. Mulai sekarang, penguasa raksasa lewat, 10.000 Zhang Cimang meledak, dan tiba-tiba warna langit dan bumi, pada saat ini, warna 10.000 benda ditutupi, penguasa agung merobek kekosongan, dan itu tidak mungkin. Untuk menutupinya dengan kilat, dengan teknik pedang horor yang akan datang, terbentur dengan keras. Tapi segera setelah saat berikutnya, apakah itu Xiao Yan di lapangan atau banyak pembangkit tenaga listrik setengah karyawan di luar lapangan, ekspresi wajahnya mengejutkan. Tak terbayangkan, Xiao Yan sebanding dengan Do tingkat tinggi penguasa teknik begitu tak tertahankan di depan teknik pedang. Di bawah mata ketakutan semua orang, pijakan kuat Xiao Yan sebenarnya dalam waktu singkat ketika dia bertemu teknik pedang dari Ludu, dan dihancurkan, buru-buru, dengan menghancurkan rumput kering dan menghancurkan yang busuk kekuatan kayu dipatahkan secara paksa. Ludu mencibir, tapi ini memadukan esensi dirinya di dalam tubuhnya dan memadatkan pedang ini dengan mengorbankan sumbernya. Bagaimana kekuatan yang tangguh bisa menjadi teknik do tingkat tinggi yang dapat dengan mudah dibandingkan? Meskipun teknik pedang, sama sekali tidak mencapai tingkat teknik do peringkat roh, tetapi kekuatan ini jauh dari teknik do tingkat manusia biasa yang dapat dibandingkan, meskipun Xiao Yan adalah teknik do tingkat tinggi hanya saja sulit untuk ditekan. Xiao Yan seharusnya tidak mau kalah. Dia juga sama sekali tidak menaruh semua harapannya di kaki ini. Dia juga tahu bahwa satu kaki tidak cukup untuk mengalahkan Ludu, jadi 7. Hancurkan penguasa langit, penguasa kedua. Dengan minuman keras di hati saya, penguasa raksasa itu melambai lagi, dan di antara penggaris luar biasa lainnya tidak kurang dari penguasa pertama. Ludu mencibir, Xiao Yan bahkan berani menggunakan trik ini, dan semua orang di lapangan juga mengasihani Xiao Yan. Guli menatap dengan gugup pada pisau lebar di tangan Ludu, dan dia tidak berani untuk bersantai. Apa yang kamu lakukan? Ah! Saat berikutnya, penguasa yang luar biasa dekat dengan bilah lebar, dan hanya dalam satu saat, keduanya akan bersentuhan. 3 kaki. Jantung tiba-tiba minum, Xiao Yan melambaikan penguasa raksasa di tangannya lagi, dan penguasa itu gemetar. Ketika pisau lebar dan penggaris akan bertabrakan satu sama lain, mereka dicampur dengan penggaris cantik dengan badai petir. Dengan tambahan Cimang, kekuatan yang memancar dari Cimang telah melonjak lagi. 4 kaki. Namun, sebelum ekspresi keheranan muncul di wajah semua orang, tangan Xiao Yan melambai lagi, terbang dengan kaki besar, api surgawi menyambut badai dalam kehampaan seperti nyala api, dan ruang hampa terus berubah. Penguasa raksasa melambai melalui kehampaan, dan penguasa yang mengerikan itu gemetar lagi. Dalam sekejap, itu telah bergabung dengan 2 pendeta penguasa pertama. Kekuatan mengerikan sekali lagi melonjak. Melihat adegan ini, mereka semua tiba-tiba membuka mulut lebar-lebar,
terdiam, dan menatap Xiao Yan yang masih melambai-lambaikan penggaris besar di wajahnya dengan terkejut. 5 kaki. Saat hati Xiao Yan menjerit lagi dan lagi, penguasa raksasa menyapu kehampaan lagi, api surgawi terbang, dan penguasa berkobar, diikuti olehnya, seperti gelombang yang berpadu sempurna dengan 3 tenda penguasa itu. Dengan integrasi Cimang yang luar biasa yang digabungkan oleh 4 Cimang bahkan lebih agresif, dan panasnya teror terus-menerus menyapu kekosongan ini. Bahkan dengan isolasi formasi, semua orang di luar lapangan masih dalam momen singkat ini merasakan panas mengerikan yang tak tertandingi. Pada saat ini, semua orang di luar tiba-tiba berubah warna, dan melihat ke arah tatapan yang memalukan itu, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat besar. 7 penguasa langit berat. Penguasa ke-6. Namun, pada saat ini, Xiao Yan, yang telah menjadi pucat, tiba-tiba minum kembali di dalam hatinya, dan penguasa besar di tangannya tiba-tiba melambai, dan api surgawi yang indah telah sangat redup, perasaan yang berat. Kelelahan, secara bertahap muncul di pikiran Xiao Yan, tapi Xiao Yan masih melambaikan penguasa raksasa di tangannya, dan penguasa-penguasa perkasa sekali lagi melesat keluar. Dia tahu bahwa dengan 4 kaki ini saja, dia tidak bisa mengalahkan teknik pedang ludu. Paling-paling, dia tidak bisa mengimbangi itu saja, dan untuk mengalahkannya sepenuhnya, Xiao Yan masih perlu melakukan yang lain. Penguasa, hanya dengan bekerja keras Anda dapat memiliki kesempatan untuk mengalahkan ludu sepenuhnya. 5 kaki menyatu bersama, kekuatan mengguncang langit, penguasa yang mengerikan membagi seluruh langit, dan momentum yang kuat dan sombong bahkan lebih pada saat ini daripada teknik pedang ludu. Tampilan ludu akhirnya ada di saat yang singkat ini. Berubah. Dengan pandangan bermartabat ke arah Xiao Yan, hati ludu akhirnya merasakan kelemahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa kebanggaannya yang paling menakutkan dan membanggakan sekarang berada di setengah bintang 3 di Xiao Yan. Kaisar frustrasi. 2R. Dengan ledakan keras yang menggetarkan surga, menghancurkan bumi, ludu mengepalkan telapak pedangnya, dan tidak bisa menahannya. Pedang itu kehilangan dukungan dari ludu, tetapi dia tidak bisa bertahan dari badai yang disebabkan oleh ledakan itu. Tiba-tiba, dia tersapu oleh serangan itu dan terbanting jauh ke bumi di bawah. Yu Wei yang luar biasa yang terkandung dalam penguasa yang luar biasa juga mencoba serangan saat berikutnya di dada ludu. Menghadapi serangan mengerikan di depan, ludu terluka parah di tempat, tak terbayangkan. Jika Xiao Yan juga melambaikan kaki ke-7, maka kekuatan yang hebat, sungguh mengerikan. Di luar lapangan, semua orang menatap Xiao Yan di lapangan dengan warna yang mengejutkan, dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat luar biasa. Pedang yang cukup untuk menahan wajah Kaisar setengah bintang 8 ternyata menjadi kekalahan instan setelah Xiao Yan melambai 5 kaki berturut-turut, dan bahkan, tidak ada ruang untuk berbalik. Setelah pertempuran ini, Yan Xiao akan mendidih lagi di kota kuno yang liar ini. Lawan pembangkit tenaga 7 star middle pace dan bunuh 6 star half emperor sebelum perang. Dengan catatan ini, saya pikir kekuatan Xiao Yan 3 star half emperor jelas merupakan mitos dalam pertempuran. Mitos dalam pertempuran. Pada saat ini, satu-satunya kata di benak semua orang di luar lapangan yang dapat menggambarkan pertempuran Xiao Yan adalah 4 kata ini. Doqi yang diajukan oleh guli di dalam tubuh secara bertahap menarik diri dari saluran, dan orang-orang berjubah hitam di sisi lain diam-diam pergi setelah menatap Xiao Yan. Pertempuran ini, sejauh ini, adalah akhir. Tak perlu dikatakan, Xiao Yan secara alami adalah pemenang terakhir. Meski menang, Xiao Yan kelelahan. Doqi di dalam tubuh kelelahan. Dalam situasi barusan, bahkan jika dia ingin memainkan kaki ke-7, itu sama sekali tidak mungkin. Mata perlahan memindai pembangkit tenaga listrik yang masih panas di luar lapangan. Xiao Yan tahu dalam hatinya bahwa meskipun mereka tidak lemah, mereka tidak akan menyerah. Godaan dari Post-Void Space Lightning Pond, dengan cara, bahkan lebih dari mereka menghargai hidup mereka. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada lawan yang begitu kuat di antara orang-orang ini. Orang-orang yang merasa kuat tentang Xiao Yan akan merasakan semacam keserakahan seperti serigala. Mungkin, di bawah godaan Post-Void Space Lightning Pond, pertarungan cepat adalah alasan mengapa mereka datang ke sini.
Batuk-batuk. Guis, apakah ada orang lain yang ingin memenangkan guntur tanganku? Mata Xiao Yan sekali lagi menyapu lapangan, dan dia berkata dengan datar, bahwa saat ini dia sangat kosong di dalam tubuhnya. Alasan mengapa dia harus menguatkan dirinya saat ini adalah untuk membuka mulutnya, sehingga orang-orang di depannya ini akan merasakan ketakutan di hatinya, sehingga mereka mundur dari kesulitan, dan hanya dengan cara ini kita dapat mengurangi masalah yang tidak perlu untuk Xiao Yan. Semua orang mendengar ini, tiba-tiba saling memandang dengan cemas, tetapi tidak ada yang mau berdiri. Setelah melihat tirani Xiao Yan, beberapa orang di lapangan saat ini tidak memiliki pemikiran lain tentang Xiao Yan. Lagi pula, mereka tidak memiliki teknik Dou yang mendominasi sebagai pendukung Ludu. Untuk salah satu dari mereka, mereka takut mati, dan tentu saja mereka dapat menghindarinya saat ini. Xiao Yan melihat ini, meskipun tidak ada perubahan di wajahnya, tetapi dalam pikiran, akhirnya jauh lebih mudah. Satu hal lagi tidak sebaik yang lain. Bahkan sekarang bagaimana dia sekarang di tepi terobosan. Terlalu banyak bertarung hanya akan mempercepat terobosannya. Kecepatan tersebut bukanlah kabar baik bagi Xiao Yan yang kini berusaha menekan di dalam tubuh Doki. Nak, Post Void Space Lightning Pon Anda, orang tua menginginkannya. Tapi ketika Xiao Yan merasa lega, suara lama yang berbeda datang lagi, membuat kulit Xiao Yan berubah seketika. Pembicara sebenarnya adalah setengah kaisar bintang 7. Melihat ke atas, di antara kerumunan tempat Xiao Yan masuk, pada saat ini ada seorang lelaki tua kekar mengenakan jubah biru, berjalan perlahan keluar, dan di sampingnya, ada yang lain, pada dasarnya sama dengan yang dia kenakan. Berdiri perlahan. Ketika Xiao Yan melihat wajah kedua lelaki tua itu dengan jelas, mau tak mau dia merasa sedikit terkejut. Keduanya tampak persis sama, seolah-olah salah satunya adalah salinan dari yang lain. Terkejut. Dan ketika semua orang memperhatikan kedua orang ini, mereka tiba-tiba menunjukkan rasa takjub yang kuat, mereka juga tidak menyangka, dan kedua orang ini bahkan menembak untuk Post Void Space Lightning Pon di tangan Xiao Yan. Lin Feng Lin Yu, tanpa diduga, itu adalah mereka. Di akhir perang, Space Lock juga diangkat. Ketika kedua pria tua itu muncul, Guli melintas ke sisi Xiao Yan dan memperhatikan keduanya di depannya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata Guli, dia hanya bisa mengangkat alisnya sedikit. Dia melemparkan pandangan ragu ke samping Guli. Meskipun di dalam tubuh Doki kosong, dia baru saja menelan medical pill. Xiao Yan saat ini merasa jauh lebih mudah. Guli mengerutkan kening dan menghela nafas ketika dia melihat ini. Setelah sedikit berpikir, dia menghela nafas perlahan berkata. Kedua orang ini bernama Lin Feng dan Lin Yu. Atribut mereka sama dengan mereka, satu adalah atribut angin dan satu adalah atribut air. Pada titik ini, Guli mengalihkan pandangannya dan melihat lagi ke arah dua lelaki tua itu, mata tua itu kosong, Xiao Yan juga menatap kedua orang itu, sedikit mengangguk, dan kemudian Guli terus berbicara. Kedua orang ini, Lin Feng besar, Lin Yu adalah 2, dan kekuatan keduanya juga berbeda. Dibandingkan dengan apa yang telah Anda jelajahi, Lin Feng memiliki kekuatan yang sama dengan Ludu sekarang, tetapi setengah bintang 2 kaisar fase tengah, dan Lin Yu adalah fase awal kaisar setengah bintang 2. Xiao Yan mengangguk lagi. Kondisi dasar ini, dengan kekuatan spiritualnya, sudah diketahui ketika keduanya pertama kali muncul. Jika hanya dua orang ini saja, itu tidak cukup untuk membuat orang terlalu memperhatikan, tetapi yang paling penting adalah karena kedua orang itu saling berhadapan, tidak peduli lawan macam apa yang mereka temui, dalam selain itu, atribut dua orang saling melengkapi dan terhubung dalam nada yang sama. Bersama-sama, pembangkit tenaga listrik fase tengah Kaisar Bintang 2 rata-rata hampir tidak dapat membantu mereka. Karena alasan inilah reputasi kedua orangnya bahkan lebih baik daripada Ludu. Mendengar ini, Xiao Yan kembali mengangguk, lawan kembar ini memang cukup kuat, dan kekuatan yang meletus di bawah sendi bahkan lebih mengerikan. Seperti sesepuh emas perak Xiao Yan di wilayah sudut hitam, mereka seperti ini. Kejadian. Dalam sesepuh emas perak asli, dengan pemahaman diam-diam dari dua orang, kekuatan puncak Dou Huang dapat bersaing dengan Suqian yang merupakan Dou Zong bintang 2 pada saat itu, jadi tidak sulit untuk dibayangkan.
Betapa mengerikannya menggabungkan Lin Fenglin dan Yu satu sama lain. Ketika Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke arah Lin Fenglin Yu, kedua lelaki tua itu juga melihat ke arah Xiao Yan pada saat yang bersamaan. Mata Xiao Yan dan Lin Feng berlawanan, tapi rasanya seperti diarahkan oleh dua pedang tajam yang tak terlihat. Dalam beberapa saat, mata Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan ada ekspresi terkejut di kedalaman pupilnya. Dua orang tua di depannya bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Pemahaman diam-diam ini jauh lebih baik daripada sesepuh emas perak asli. Aku tidak tahu dua orang. Pesan kami. Guli di pihakmu sudah memberitahumu. Kata-kata Xiao Yan baru saja terlontar, tapi orang tua yang berbicara tadi langsung menyela kata-kata Xiao Yan. Dan ketika dia baru saja mengucapkan beberapa kalimat, lelaki tua lainnya melanjutkan untuk berbicara. Urutan dua orang berbicara, nada tengah, bahkan nada suaranya sama persis. Anda bahkan tidak dapat mendengar dari suaranya, inilah yang diucapkan dari dua populasi. Kesesuaian yang sempurna membuat Xiao Yan merasa lebih bermartabat tentang angin dan hujan hutan ini. Ini hanya pembicaraan biasa. Jika itu benar-benar di medan perang, maka dengan kerjasama diam-diam dari kedua orang ini, bukankah itu akan menjadi semi-imperial 2 bintang? Modal dapat dengan mudah menyelesaikannya. Pikirkan lagi saat ini. Saya takut kata-kata yang keluar dari kepala lelaki tua itu juga diucapkan oleh keduanya bersama-sama. Tidak banyak, tujuan kita. Kau sudah mengetahuinya. Cara bicara aneh lainnya, yang membuat hati Xiao Yan dingin. Dua orang mungkinkah kamu ingin melakukannya sekarang? Mata Xiao Yan sedikit menyipit, memegang telapak penguasa Suan berat dan mengerahkan kekuatan lagi, napasnya menjadi sedikit pendek. Xiao Yan saat ini memang terlalu lemah, dan Guli di samping juga melangkah sedikit untuk memblokir Xiao Yan di belakangnya. Dibandingkan dengan Xiao Yan, dia tahu kekuatan kedua orang ini lebih baik. Dalam hal ini, Lin Fenglin Yu dan keduanya tidak bergerak. Mata seperti pedang itu sedikit berhenti pada Guli, dan mereka sama-sama percaya diri di hadapan Kaisar setengah bintang 2. Segera, ini melihat ke arah Xiao Yan. Cara berbicara yang aneh membuat orang merasa kedinginan, dan kedua orang ini benar-benar terlihat seperti satu orang. Itu berarti, kami meremehkan, kami akan memberi Anda 3 hari. Setelah 3 hari, kami menunggumu di sini. Itu hanya angan-anganmu. Bagaimana jika aku tidak bertarung? Xiao Yan mengerutkan kening. Keduanya tampaknya memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri, tetapi Xiao Yan tidak ingin meminta lebih banyak masalah, yang bukan itu yang ingin dia lihat. Sebagai juara Grand Meeting Alchemist, generasi muda terkuat lainnya di kota kuno, kamu tidak menolak. Aku menolak untuk bertarung. Seringai tegas Xiao Yan keluar langsung menyela kata-kata yang belum sepenuhnya mereka keluarkan. Ini tidak menarik baginya. Mereka tidak peduli. Benar saja, Xiao Yan berkata singkat, keduanya jelas sedikit terkejut, dan adik iparku sedikit terkejut. Xiao Yan menatap mereka, bahkan ekspresi di wajah mereka sama persis. Dan pembangkit tenaga listrik setengah karyawan yang melihat sekeliling juga tidak bisa tidak memberikan pandangan terkejut pada Xiao Yan, ketenaran dan kekayaan, yang mana kebanyakan pembangkit tenaga listrik enggan untuk melepaskannya. Terkadang, mereka bahkan peduli dengan ketenaran dan kekayaan, dan Xiao Yan saat ini, tapi sepertinya orang yang lebih realistis. Qin Zong. Dia juga memiliki pos Void Space Lightning Pond. Kamu seharusnya tidak bertarung. Kami akan mendatanginya dan hasilnya akan sama. Kamu mengancamku. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin, dan Guli di satu sisi juga benar-benar bingung antara ekspresi. Dia tahu bahwa Xiao Yan dan Qin Zong memiliki hubungan yang tidak biasa, dan Xiao Yan tidak akan pernah mengizinkannya. Kamu bisa memilih untuk bertarung. Pada saat ini, lelaki tua itu, yang dipimpin oleh itu, berbicara sendirian, sementara lelaki tua lainnya, telapak tangannya terentang ke arah Xiao Yan, memegang sebuah tiang di tangannya. Hati Xiao Yan menjadi marah, dan kulitnya menjadi berat seperti air untuk sementara waktu. Ketakutannya yang paling kecil adalah ancaman, karena dia tidak akan menerima ancaman apapun, dan dia tidak lebih membenci pria yang mengancamnya. Guli mengerutkan kening,
melihat ke arah Xiao Yan. Dia tidak yakin apakah Xiao Yan akan bertarung, tapi dia tidak ingin Xiao Yan setuju. Saat ini Void Space Lightning Pond akan segera dibuka. Apakah itu Xiao Yan yang rusak atau kehilangan Raiti? Ini akan membuat Xiao Yan kehilangan kesempatan untuk memasuki perimeter. Xiao Yan tidak boleh digunakan pada saat seperti itu. Oke, aku akan bertarung. Dalam 3 hari, aku akan berada di sini untuk melawanmu. Hai. Angin menderu terdengar, Xiao Yan mengulurkan tangan, dan pos pertempuran diturunkan dengan satu tangan. Angin kencang meniup rambut dahi Xiao Yan. Ini dapat dianggap dua konfrontasi pertama antara keduanya. Xiao Yan berkelahi di depan umum, dan Lin Fenglin Yu terlalu malas untuk tinggal lebih lama. Kedua siluet itu berbalik pada saat yang sama, dan mereka ingin pergi. Dan masih banyak lagi. Xiao Yan dengan dingin berteriak. Lin Fenglin Yu mengangkat alisnya pada saat yang sama, mengalihkan pandangannya pada saat yang sama, dan jatuh pada Xiao Yan, dengan ekspresi ragu di matanya. Bertaruh. Kata-kata acuh tak acuh keluar dengan ringan, dan semua orang di luar lapangan langsung menatap Xiao Yan. Orang ini, bahkan berani mengingat taruhan mereka, jangan berharap untuk mengalahkan mereka. Dibandingkan dengan Lin Fenglin Yu II selalu memberikan pandangan terkejut pada Xiao Yan, dua orang tua saling memandang, dan kemudian dua orang berkata pada saat yang sama. Pos kolam petir ruang kosong. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.